Tuhan tuh teman-teman bukan hanya dari pesan profetik hamba-hamba Tuhan ya. Saya percaya dengan persekutuan kita yang sangat baik setiap hari ya, dengan pembacaan firman Tuhan secara pribadi itu juga yang akan menjadikan kekuatan yang besar ya untuk kehidupan kita. Boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan pengharapan yang terus diperbaharui, dengan iman yang terus diperbesar ya teman-teman ya, terutama di hari-hari ini ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu, saya itu sebelum saya mendapatkan lewat nyanyian Roh Kudus, saya itu nggak sengaja teman-teman ya, nggak sengaja buka Instagram ya. Kemudian di Instagram itu saya melihat suatu video rohani yang, aduh kayaknya wonderful sekali ya, sangat indah gitu ya teman-teman ya. Di situ tuh videonya tuh dilukiskan Tuhan Yesus tuh lagi naik sepeda ya teman-teman. Kemudian ada anak kecil, ada sepeda itu kan suka ada keranjangnya ya teman-teman, di depan sepeda tuh suka ada keranjang. Nah, ada keranjang di depan sepedanya, keranjangnya itu cukup besar teman-teman ya, nggak terlalu kecil seperti keranjang kalau sepeda-sepeda yang kita pakai, cukup besar. Dan di keranjang itu tuh ada seorang anak kecil yang mungkin umurnya baru 1 tahun lah ya, rambutnya juga masih botak-botak gitu ya, tipis banget, botak-botak pendek gitu ya, ya masih botak-botak gitu, rambutnya sedikit, terus pakai bondu ya teman-teman. Suasananya kanan kiri semuanya banyak bunga-bunga ya, Tuhan Yesus lagi bersepeda sama anak kecil ini. Kemudian anak kecil ini bernyanyi teman-teman ya, dia nyanyiannya itu seperti ini. I love you Jesus, I love you Jesus. Uh, you always be my side. You forever be my side. Jadi dia tuh ngomong, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Engkau tuh selalu bersama-sama dengan aku sampai selama-lamanya. Thank you for endless love. Dia ngomong gitu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan untuk Engkau tuh selalu ada di sampingku selama-lamanya ya. Terus dia nyanyi terus lagu itu, terus dia nyanyiin gitu ya, lagunya hanya 3 kalimat tapi indah sekali gitu ya. Terus dia sambil senyum gitu ya, si anak bayi yang rambutnya sedikit ini sambil senyum, kebetulan memang anak bule ya, jadi lucu banget gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya lihat Instagram itu, malamnya saya kan mesbah doa ya, subuh-subuh ya teman-teman. Kemudian tiba-tiba lagi saya mesbah doa, saya muncul nih nyanyian Roh Kudus yang tiba-tiba Roh Kudus hembuskan gitu ya saat itu. Aduh teman-teman, lagunya udah jadul banget ya, udah lama banget gitu lagunya. Saya udah nggak pernah, dan saya nggak mungkin inget ya kalau Roh Kudus nggak nyanyi saat itu, saya nggak mungkin inget gitu. Saya udah punya list untuk saya mau mesbah mau pujian gitu kan, saya udah punya list lagu gitu untuk pujian, lagunya apa, untuk penyembahan lagunya ada apa gitu. Tiba-tiba Roh Kudus hembuskan ya, lagunya tuh nyambung banget teman-teman ya sama Instagram ini, padahal saya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja maksudnya bikin lagu, maksudnya aduh lagu apa ya yang kayaknya cocok banget, sampai sempat dipikir enggak, jadi tiba-tiba Roh Kudus tiba-tiba menghembuskan lagu ini ya. Lagunya gini teman-teman juga pasti semua udah hafal ya, udah bisa semua, sangat sederhana bahasanya, tapi lagi waktu itu saya menyanyikan karena Roh Kudus yang menghembuskannya, wah kenceng banget gitu urapan ya. Lagunya gini, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, lagunya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi saya nyanyi semangat banget ya, teman-teman ya. Kemudian lagu yang kedua, Roh Kudus sembusin lagi. Ya, keren juga sama-sama lagu jadul ya. Tapi urapan kenceng banget ya, teman-teman. Lagunya seperti ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, pagi hari siang hari
Sore berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang hari, sore berganti malam, aku diberkati. Gitu ya teman-teman ya lagunya ya. Nah, tiba-tiba waktu saya udah nyanyi ini, udah beres pujian gitu ya. Kemudian saya tuh dapat hikmat gitu ya dari Roh Kudus, teman-teman ya. Kalau lagu yang pertama kan udah jelas banget ya, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ya udah intinya kita tuh lagi masuk musim di mana Tuhan itu akan menyatakan ya, menyatakan bahwa dia tuh sayang banget sama kita ya, teman-teman ya. Dengan berbagai cara Tuhan akan nyatakan hari-hari ini ya. Karena itu siapkan ya, siapkan hati kita ya, siapkan hidup kita ya untuk terus intim dengan dia dalam pujian penyembahan, karena ini lagi masuk musim di mana dia itu nggak sabar ya, Tuhan itu nggak sabar untuk menunjukkan bahwa dia itu sangat sayang sama kita ya. Yang pasti kalau dia menunjukkan dia sangat sayang ya pasti bawa kado untuk kita ya teman-teman. Apakah itu terobosan ya, apakah itu jawaban doa yang selama ini kayaknya kita tunggu-tunggu tapi belum terjadi ya. Percayalah kita masuk musim di mana Tuhan nggak sabar ya untuk memberikan yang terbaik untuk kita ya. Kemudian yang saya nangkap dari lagu yang kedua itu, teman-teman, ternyata itu nyambung banget sama Yesaya 60 ayat 11 ya. Kita buka sama-sama ya, teman-teman ya. Sebentar di Yesaya 60 ayat 11 saja. Ayat 11-nya saja. Saya bacain ya, teman-teman. Pintu-pintu gerbang kita akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita. Ya, cukup sampai di situ ya, teman-teman. Dikatakan bahwa dalam Yesaya 60 ayat 11, pintu-pintu gerbang kita akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita. Ya, teman-teman. Jadi jelas ya, ini lagunya sama nyambung banget sama Yesaya 60 ayat 11 ini, teman-teman ya. Karena lagunya kan aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari aku diberkati. Ini sama nih firmannya kan. Dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ini ya teman-teman ya, jadi nyambung ya lagunya kan, keren banget ya Tuhan ya, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, aku diberkati ya, jadi nyambung sama lagu ini. Makanya saya di sharing firman yang terakhir juga di Grace Ministry ini, seingat saya juga terus ya mengingatkan untuk kita bersama-sama setiap hari kalau bisa deklarasi Yesaya 60 ya teman-teman ya. Kalau saya sih setiap hari Yesaya 45, Yesaya 60 saya pasti setiap hari deklarasi ya. Karena itu yang akan kita nikmatin ya teman-teman ya hari-hari ini. Kemudian yang saya dapatkan adalah ini tuh udah lama teman-teman ya, tapi saya baru dapat lagi konfirmasi di bulan Agustus awal ya. Jadi saya tuh dari tahun 2025 akhir, saya lupa apa September Oktober, yang pasti udah deket ke akhir tahun ya teman-teman ya. Lagi itu saya memang lagi mesbah doa dan memang lagi puasa raya untuk minta sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan menjelang tahun baru Israel, teman-teman. Oh, berarti ini yang saya dapat ini sebelum tahun baru Israel ya. Jadi awal September. Tahun baru Israel itu kan tahun lalu kalau nggak salah September tanggal 19 kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi September awal itu saya udah masuk puasa raya, kemudian masuk dalam mesbah doa. Saya tuh lagi nanya, Tuhan, saya ini harus nyampein di tahun baru Israel nih apa gitu yang jadi janji Tuhan gitu kan, memasuki tahun baru lagi gitu kan. Nah, waktu mesbah itu yang saya dapatkan adalah beberapa kali ya, jadi bukan cuma sekali, ada 3-4 kali Tuhan kasih penglihatan, tulisannya prosperity, teman-teman ya, kemakmuran ya. Jadi waktu itu saya menangkapnya dengan hati yang penuh sukacita, tapi saya waktu itu nggak nyampein teman-teman, saya nggak berani nyampein ke umum, karena saya nggak dapat konfirmasi dari hamba Tuhan manapun bahwa kita akan memasuki tahun di mana Tuhan akan memberikan kepada kita kemakmuran. Saya nggak nyampein, jadi saya simpan dalam hati saya catat
saya tuh punya satu catatan khusus untuk apa yang saya dapat di mesbah doa ya. Apakah itu mimpi, apakah itu di mesbah doa, pokoknya semua pesan profetik yang saya dapat dari Tuhan saya pasti catat, teman-teman. Jadi saya selalu ingat, nggak mungkin lupa ya. Nah, kemudian menjelang 1 tahun, bulan Agustus kemarin, saya dapat lagi, teman-teman ya. Saya dapat lagi, tapi konfirmasi ya. Saya masih ingat hal ini, saya ingat. Cuma saya lagi bertanya-tanya, Tuhan, lagi tahun baru Israel tahun 2025, 19 September, saya dapat banget, jelas banget berkali-kali dari Tuhan lagi di mesbah doa itu tentang kemakmuran, prosperity. Itu kira-kira kapan ya Tuhan? Saya lagi nanya-nanya gitu lah ya. Ini udah mau lagi Tuhan, udah mau ulang tahun tahun baru Israel lagi gitu kan, September atau biasanya September 11-an lah ya, tapi memang tanggalnya nggak pernah sama teman-teman ya. Jadi lagi saya nanya-nanya gitu, tiba-tiba dapat konfirmasi teman-teman ya dari salah satu hamba Tuhan juga yang memang dia bergeraknya juga di pesan profetik juga ya. Kalau saya sebutin namanya, kayaknya semuanya kenal ya, kayaknya semua pasti kenal, tapi saya nggak sebutin namanya ya teman-teman ya, karena dia juga tiap ngomong profetik dan memang kita menguji lewat waktu yang dia ngomongin tuh benar gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya dapat, dia dapat, saya ngerasa oh ini benar konfirmasi gitu. Saya baru berani ngomong. Nah, dia itu lagi itu dia ngomong pesan profetiknya, dia kasih judul tentang suddenly prosperity, teman-teman. Kalau saya kan prosperity, kalau dia ada depannya suddenly ya. Yang saya tangkap secara roh, kenapa dia ada suddenly-nya ya, teman-teman? Karena gini, kalau prosperity saja ya kita nggak tahu kan kapan ya, bisa jadi tahun depan ya. Sedangkan mungkin ada di antara kita yang kayaknya aduh Tuhan gitu ya, ayolah please Tuhan gitu kan, ayolah segera jawab doaku gitu kan, ayolah Tuhan segeralah buat terobosan untuk permasalahanku ya, untuk permasalahan banyak ya teman-teman ya, bisa permasalahan sakit penyakit, bisa permasalahan finansial, bisa permasalahan hubungan ya di antara keluarga, bisa permasalahan pekerjaan, banyak ya teman-teman ya. Nah jadi waktu saya dapat perkataan dari hamba Tuhan ini, suddenly prosperity, saya langsung mengaminkan, teman-teman, ya. Karena prosperity-nya sama, cuma saya bersyukurnya dia ada suddenly. Berarti yang saya tanyain sama Tuhan dijawab langsung nih sama Tuhan. Karena saya nanyakan Tuhan, saya dapat prosperity loh Tuhan, jelas banget loh tulisannya gitu kan. Berkali-kali Tuhan, kapan ya Tuhan kira-kira dimanifestasikan gitu kan. Kayaknya lagi tuh happy banget dan saya ngerasa kayaknya nggak selama ini loh Tuhan bakal dapat, ini udah mau tahun baru lagi, kapan gitu kan Tuhan. Nah saya lagi nanya gitu langsung dapat jawaban ini ya, hamba Tuhan ini langsung ngomong suddenly prosperity. Wah saya langsung happy gitu ya, saya ngomong wah berarti nggak lama lagi Tuhan ya, karena engkau akan melakukannya secara tiba-tiba gitu kan, suddenly tiba-tiba akan terjadi. Jadi saya semenjak itu saya terus ya bergairah dalam pujian penyembahan, saya tambahin lagi pujian penyembahan ya. Doa biasanya setengah jam, tambahin lah gitu ya 1 jam, karena kita siap-siap gitu ya untuk menerima suddenly prosperity ya. Kemudian yang saya dapatkan kuat sekali kisahnya teman-teman ya, itu di 2 Raja-Raja 6 dan 2 Raja-Raja 7 ya. Saya nggak akan buka, tapi saya nanti minta tolong teman-teman untuk baca secara komplit di rumah ya. Saya bahas aja supaya nggak terlalu panjang, saya bahas singkat, padat, jelas, berisi untuk cerita ini ya teman-teman. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Ini ceritanya tentang Samaria, teman-teman ya, Samaria yang sedang dilanda kelaparan yang luar biasa ya. Jadi dikisahkan dalam 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 tuh ada kelaparan yang sangat besar yang terjadi di Samaria, teman-teman ya. Kebetulan saat itu tuh rajanya namanya Ben-Hadad ya. Dan raja ini sudah mendengar cerita-cerita dari rakyatnya gitu kan. Kelaparannya ini sangat mengerikan ya. Sampai dikatakan karena sangat parah, bahan makanan tuh mahal sekali, sampai satu kepala keledai itu harganya sampai 80 sikal perak, teman-teman ya. Bahkan dikatakan satu cup tai burung merpati itu 5 sikal perak, mahal banget teman-teman ya, saking kelaparannya ini sangat luar biasa ya. Kemudian ada lagi kisah yang jauh lebih mengerikan lagi, yang saat itu raja dengar ya. Jadi lagi itu tuh raja dengar ada wanita-wanita Samaria yang sampai mau makan anaknya, teman-teman ya. Jadi wanita yang satu ngomong sama wanita yang lain nih, hari ini
saya potong anak saya ya, kita makan nih barengan anak saya. Besok kamu harus mau ya potong bayi kamu ya, kita makan bareng supaya kita nggak mati kelaparan. Sampai separah itu teman-teman ya. Jadi saat Ben Hadad dengar kisah itu tuh, dia tuh langsung ya teman-teman, dia langsung mengoyakkan jubahnya, dia langsung tersungkur gitu ya. Ya maksudnya dia tuh menjerit lah ya kepada Tuhan, Tuhan separah ini loh negeri yang aku pimpin, yang aku kuasain gitu ya. Gimana Tuhan jalan keluarnya, dia menjerit lah ya dalam hatinya, karena di kisah itu tidak dikatakan bahwa dia menjerit kepada Tuhan, tapi saya yakin dia menjerit ya. Dan saat dia menjerit itu jawaban Tuhan langsung datang ya. Saat itu Nabi Elisa datang, Nabi Elisa masuk kerajaan dan Nabi Elisa itu langsung ngomong ya kepada raja. Kira-kira besok ya di waktu yang sama, besok tepat di waktu yang sama seperti hari ini ya. Tuhan akan membalikan keadaan di Samaria ya. Maka besok tepat seperti jam-jam seperti ini, seperti waktu-waktu sekarang ini, akan ada kelimpahan makanan di Samaria ya. Artinya bahan makanan itu dari yang mahal sekali akan menjadi murah sekali ya, teman-teman ya. Dan kemudian waktu itu raja tuh punya tangan kanan ya, dia punya perwira ajudan raja ya, tangan kanan raja lah ya kita sebut supaya gampang gitu ya teman-teman, walaupun di Alkitab ditulis dia perwira ajudan raja gitu ya. Dia tuh ngomong sama Nabi Elisa, dia nggak percaya, dia ngomong gini, wah sekalipun Tuhan itu membuka tingkap-tingkap langit, sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Dia ngomong gitu ya. Ya karena mungkin semua orang juga tahu kelaparan parah dan udah lama gitu kan. Berarti kan logikanya kalau mau ada pemulihan ekonomi ya kan perlu waktu ya teman-teman. Nggak mungkin ya terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, tapi waktu itu Elisa tuh karena dia memang membawa suara Tuhan ya, dia merasa bahwa ajudan ini tuh menentang dia ya, menentang suara Tuhan ya. Makanya Nabi Elisa waktu itu langsung berkata kepada ajudan perwira raja ini, langsung dia ngomong ya, bahwa besok itu kamu hanya melihat hal ini terjadi, tetapi kamu akan mati terinjak-injak di pintu gerbang dan kamu tidak akan menikmatinya, malahan kamu akan mati terinjak-injak di pintu gerbang Samaria ya. Dan ternyata hal itu terjadi teman-teman ya. Nah, kemudian kita cerita nih, ceritanya berlanjut waktu Elisa masuk bertemu raja, kira-kira siang hari petang hari, teman-teman ya. Kemudian malamnya tuh sebelum besok lewat dulu kan jam 12 malam ya, teman-teman. Nah, ini yang paling kerennya nih jam 12 malam ini ya. Cerita di tengah malam ini keren banget. Ini bicara tentang suddenly prosperity ya. Jadi ketika jam 12 malam, ternyata di pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta yang sedang duduk-duduk ya di pintu gerbang. Ya, lagi duduk-duduk mereka 4 orang, mereka tuh ngobrol gitu ya. Ada 1 orang kusta yang ngomong sama temennya ya, temennya yang lain tuh ngomong ya intinya seperti inilah ya. Teman-teman, kita ini kan negeri kita lagi kelaparan parah ya. Ini 1 orang kusta nih ngomong. Kita juga nggak bisa masuk ke kota gitu kan. Kita nih orang kusta, kita cuma duduk-duduk di sini sampai bosen gitu kan. Cuman bisa di pintu gerbang karena kita orang kusta kan dijauhin orang ya. Dihina orang gitu kan. Nggak ada yang mau deket-deket, kita dibilang orang najis. Kita cuman bisa diam-diam aja di sini bosen gitu ya. Tiap hari kayaknya di pintu gerbang ya, nggak ngapa-ngapain juga. Dan kita paling di sini juga nunggu ya, intinya mah kita nunggu kematian gitu ya teman-teman, karena zaman dulu kan belum ada obatnya ya kusta. Kalau kita masuk ke kota, kita juga di kota juga pasti akan mati, di sini juga akan mati, di kota juga kita pasti akan mati karena kita hidup ini hanya untuk menunggu kematian ya. 1 orang kusta ngomong gitu. Tapi kalau kita ke perkemahannya orang Aram yang lagi itu kan, yang menyerang Samaria itu kan tentara Aram ya teman-teman. Jadi berkemahnya di pintu gerbang itu ada perkemahannya si tentara Aram. Tapi kalau kita datengin perkemahan tentara Aram, kita juga akan mati kalau mereka mau bunuh kita. Kalau mereka membiarkan kita hidup karena kita orang kusta ya kita hidup. Tapi kalau kita datang ke sana mereka mau bunuh kita, ya kita juga mati ya. Tapi daripada kita begini-begini aja gitu ya, intinya ya, 1 orang kusta ngomong daripada kita begini-begini aja gitu kan. Istilahnya hidup cuma nunggu kematian, ayolah kita melakukan sesuatu gitu kan. Nah, akhirnya sepakat tuh teman-teman ya, 4 orang kusta ini sepakat. Ya, mereka itu melakukan apa? Satu temannya ini ngomong, ayo kita ke perkemahan tentara orang Arab. Ya, ayo kita memberanikan diri gitu kan. Nanti terserahlah kita mau dibunuh atau enggak, pakai kita ke sana lah daripada kita di sini juga
ngapain bosan gitu kan hanya menunggu kematian. Akhirnya sepakatlah mereka, ya bersepakat 4 orang ini, mereka datanglah berjalan gitu ya menuju kepada perkemahannya tentara, ya. Ternyata hal yang spektakuler terjadi teman-teman ya. Nah ternyata perkemahan orang Aram sepi teman-teman ya. Mungkin kalau kita belajar untuk mengimajinasikan, kalau saya kan suka imajinasi tuh kalau baca firman Tuhan ya, kisah-kisah yang kayak gini keren-keren, saya suka imajinasi teman-teman. Saya imajinasinya gini, perkemahannya kosong, gak ada orang ya, tapi lampunya nyala teman-teman ya. Jadi karena lampunya nyala dari jauh kelihatan kan sepi, makanya si 4 orang kusta ini belum deket juga udah kelihatan, oh kok gak ada orang, sepi ya, gak ada suara gitu kan, tapi lampunya nyala. Binatang banyak gitu kan, udah banyak, keledai banyak ya teman-teman, ditambatkan gitu di pinggir kemah ya, banyak ada. Akhirnya mereka cepat-cepat masuk ya, kemah 1, kemah 2, lihat wah bener kosong ya, tapi melimpah dengan harta teman-teman ya, melimpah emas, melimpah perak. Maka nanti teman-teman baca lagi, ini cerita keren banget ya teman-teman ya, melimpah makanan ya. Akhirnya 4 orang kusta ini makan all you can eat ya. Saya yakin ini kisah all you can eat pertama nih ya di perjanjian lama ya teman-teman. Mereka makan all you can eat sampai kenyang. Akhirnya mereka menjarah teman-teman ya, menjarah banyak-banyak ya, emas perak ya, mereka sumputin di tempat mereka ya. Mereka ambil lagi, bawa lagi ke tempat mereka, bolak-balik terus sampai tempat mereka penuh ya, udah nggak cukup lagi sama emas dan perak gitu kan. Sampai akhirnya mereka capek menjarah ya teman-teman, saking banyaknya dan nggak habis-habis gitu kan. Banyak hartanya si orang Aram ini, tentara orang. Akhirnya 1 orang kusta ngomong sama temennya yang lain kan, kita kayaknya nggak bisa loh ya, mau serakah, mau ambil semua tuh masih banyak yang belum dijarah. Jadi gimana, kata temennya yang lain, gini aja, udah kita kasih tahu aja sama raja ya, bahwa ini tentara Aram ini kabur, kemahnya ini banyak sekali emas, banyak makanan, banyak perak gitu kan, banyak binatang, kan negeri kita lagi kelaparan. Jadi rakyat juga bisa menikmati ya hasil jarahan ini, mereka bisa bawa jarahan juga, raja bisa. Ayo kita cepet-cepet kasih tahu. Nah, sepakat. Mereka berempat datang menuju kepada istana, bertemu dengan ini ya penjaga pintu gerbang. Jadi dari jauh mereka udah teriak, hei penjaga pintu gerbang, tolong kasih tahu sama raja gitu kan ya, bahwa ternyata perkemahan tentara orang Aram itu kosong ya, nggak ada satupun tentara di dalamnya ya, hanya ada makanan, hanya ada jarahan, emas perak berlimpah ya, kuda keledai banyak, tadi kita juga udah ngejarah. Ayo cepet kasih tahu raja supaya bisa dijarah ya semuanya, ambil aja banyak-banyak supaya bisa menuntaskan kelaparan di negeri kita, intinya gitu ya teman-teman. Akhirnya si si ini penjaga pintu gerbang kasih tahu raja kan, raja 4 orang kusta ngomong gini 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 ya. Akhirnya raja ngomong dulu sama tua-tua istana kan, karena raja juga ada kekhawatiran juga, karena apa, takutnya ini jebakan teman-teman ya. Raja itu berpikir dua, negatif dan positif ya. Yang negatif dia mikirnya gini, wah jangan-jangan waktu kita ke sana ready-nya kan untuk menjarah ya, bukan untuk berperang kan. Karena ready-nya untuk menjarah, nggak siap untuk berperang. Begitu kita masuk kemah, si tentara orang Arab menyerang ya, kita semuanya terjebak di perkemahan musuh, kita pasti kalah gitu kan. Habis udah benar-benar bukan cuma kelaparan tapi mati binasa. Nah, yang positifnya raja berpikir, benar-benar kejadian nih, gitu kan. Benar-benar kita bisa menjarah tepat persis seperti yang Nabi Elisa ngomong waktu petang hari datang ke istana gitu kan. Tapi puji Tuhannya, raja percaya ya kepada perkataan hamba Tuhan ini, kepada perkataan Nabi Elisa. Ya, maka raja memutuskan untuk bersama dengan tentara, ya, bersama dengan rakyat banyak-banyak mereka menjarah, ya. Dan terjadi persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, persis terjadi, teman-teman ya, di mana 1 kali 24 jam suddenly prosperity ya, menuntaskan kelaparan di Samaria, ya. Dan terjadi juga kepada ajudan perwira raja ini, dia hanya melihat ya, dia tidak bisa menikmati sama sekali ya kenikmatan makanan, kelimpahan emas perak, dia cuma bisa ngelihat, dan dia itu mati ya teman-teman, dia itu mati terinjak-injak di pintu gerbang ya teman-teman. Nah dari kisah ini saya menangkap satu hikmat ya, bahwa 4 orang kusta ini teman-teman ya,
Mereka ini adalah orang-orang yang keadaannya betul-betul terpuruk, ya. Keadaannya betul-betul butuh pertolongan Tuhan, ya. Keadaannya betul-betul sepertinya mustahil untuk bisa menikmati namanya suddenly prosperity, ya. Sama seperti keadaan kita hari-hari ini, teman-teman, ya. Keadaan kita nggak beda jauh sama 4 orang kusta ini, ya. Mungkin ada di antara kita yang udah putus asa, ya, udah lelah, udah lemah, letih, lesu, ya, berdoa terus, jawaban doa tidak kunjung datang, ya kan, teman-teman, ya. Apalagi posisi dari 4 orang kusta ini dibanding sama perwira ajudan perwira raja ini beda jauh, teman-teman, ya. Mereka itu orang yang dihinakan, gitu kan. Mereka ini orang yang dijauhi orang, ya, malahan orang berteriak najis-najis, ya. Mereka nggak punya kekayaan, mereka nggak punya posisi apapun, ya, di masyarakat. Mereka itu benar-benar ada dalam posisi yang sangat rendah, ya. Bahkan mungkin kalau saya bisa ngomong udah bukan di tanah lagi, hidup mereka udah di bawah tanah, ya. Seolah-olah mereka itu udah ada di dalam kuburan, teman-teman, ya. Karena mustahil, ya, untuk mereka bisa disembuhkan, untuk dipulihkan apalagi gitu kan. Tapi justru di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak mungkin yang dialami oleh mereka, ya, mereka itu justru menjadi orang pertama. 4 orang ini adalah 4 orang kusta ini adalah 4 orang pertama yang menikmati suddenly prosperity-nya Tuhan, ya. Dan saya amat yakin percaya waktu 1 orang kusta ini ngomong sama teman-temannya yang lain, ya, bahwa kita daripada di sini, ya, diem-diem doang, nggak ngapa-ngapain, toh di sini juga pasti mati. Kalau ke kota juga mati, kalau ke perkemahan tentara orang Aram, ya kalau kita dibiarin hidup, kita hidup, kalau kita dibunuh, kita mati juga, gitu kan. Tapi kita nggak bisa diem aja, gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu. Saya amat yakin percaya, ya. 1 orang kusta ini yang ngomong sama teman-temannya itu dia bukan ngomong berdasarkan keinginan dia, ya. Saya yakin waktu dia ngomong Roh Kudus tuh hinggap di atas dia, ya. Kenapa saya ngomong Roh Kudus hinggap? Karena memang zaman perjanjian lama, ya, teman-teman, Roh Kudus itu nggak seperti zaman perjanjian baru, ya. Kita sangat bersyukur, berterima kasih banyak karena di perjanjian baru Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, dia ada di dalam kita, dia menguasai hidup kita sampai selama-lamanya, ya. Tapi dikatakan di perjanjian baru itu, ya, teman-teman, Roh Kudus itu hinggap, ya. Cuma hinggap, terus dia bisa pergi, ya, kemudian dia hinggap lagi di orang di mana dia mau hinggap, ya. Jadi Roh Kudusnya nggak permanen tinggal di 1 orang, teman-teman, ya. Tapi saya amat yakin dan percaya lewat kisah 4 orang kusta ini, waktu seorang kusta ini ngomong sama teman-temannya, ayo kita ke perkemahan tentara orang Arab, ya. Saya yakin itu Roh Kudus hinggap di atas kepala dia, ya. Sehingga dia bisa membuka sesuatu yang besar, ya. Tadinya kan ini masih tertutup semuanya, teman-teman, ya. Karena apa? Karena Nabi Elisa juga nggak cerita kan. Oh, lewat nanti tentara orang Aram akan meninggalkan perkemahan. Terus nanti ada 4 orang kusta yang akan mendahului kalian. Mereka menjara dulu. Kan Nabi Elisa juga nggak tahu, ya. Dia cuma dapat pewahyuan, dia hanya dapat pesan profetik dari Tuhan bahwa 1 kali 24 jam Tuhan akan membalikkan keadaan Samaria. Dia cuma dapat itu. Tapi proses berjalannya seperti apa, Tuhan melakukan seperti apa tepatnya, kan Elisa juga nggak tahu, teman-teman, ya. Jadi sepertinya ada satu atmosfer yang tertutup, ya, kemudian dibuka atmosfernya besar-besar lewat perkataan si 1 orang kusta ini, ya. Jadi ada satu atmosfer supranatural yang saat itu dibukakan Tuhan lewat 1 orang kusta ini yang ngomong sama teman-temannya yang sebenarnya dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya hikmat Tuhan, dia juga bukan seorang nabi, ya. Tapi Tuhan pakai dia, teman-teman, ya. Jadi bicara juga tentang hari-hari ini, teman-teman, ya. Keadaan kita nih persis seperti keadaan 4 orang kusta, ya. Mungkin kita dihina orang, ya. Mungkin kita diremehin orang, direndahin orang, teman-teman, ya. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin selama hampir 1 tahun bekerja, pecah telur juga belum, ya. Apalagi ngomong target tertutup, teman-teman, ya. Mungkin juga ada yang udah kejadiannya seperti wanita yang pendarahan 18 tahun, teman-teman, ya, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Hartanya habis karena sakit penyakit, sakitnya makin parah, nggak makin sembuh gitu kan, karena belum bertemu dengan Tuhan Yesus sang penyembuh sejati gitu kan. Nah, keadaan kita persis seperti itu, ya, teman-teman. Tapi bersyukurlah, teman-teman, ya. Kita harus sangat bersyukur, sangat berterima kasih banyak kepada Tuhan karena apa, ya? Di tengah-tengah keadaan yang sangat mustahil untuk menerima sesuatu yang sangat besar, ya.
justru Tuhan sedang mengerjakannya untuk kita ya. Bahkan Tuhan sedang memberikannya kepada kita ya. Jadi apa yang jadi terobosan kita, apa yang jadi jawaban doa kita ya, ini sedang OTW teman-teman ya. Dan puji Tuhannya yang tadi saya udah ngomong di awal ya, suddenly prosperity ya teman-teman ya. Jadi percayalah akan secara tiba-tiba ya. Imani, amini teman-teman ya bahwa kita akan menikmatinya bahkan sebelum tahun baru Israel. Berarti di bulan ini juga teman-teman ya, imani dan amini ya. Maka hari-hari ini saya memotivasi teman-teman, ayo ya minta sama Roh Kudus kalau doa minta ya. Iman, pengharapan, kasih terus diteguhkan, dikokohkan, disempurnakan, ditambah-tambahkan, bahkan kita minta iman Kristus ya. Jangan minta iman sebesar biji sesawi. Jangan teman-teman ya. Kita butuh iman Kristus untuk kita bisa mengalahkan peperangan kita di akhir zaman ini ya. Untuk kita bisa menikmati Yesaya 60 ayat 11. Untuk kita bisa menikmati suddenly prosperity, kita butuh imannya Kristus ya. Saya tiap hari doa, Bapak, aku ini anakmu, aku minta imanmu, aku minta iman Kristus memenuhi imanku ya. Aku merasa tidak cukup dengan iman biji sesawi. Aku minta iman Kristus memenuhi imanku Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya. Teman-teman juga saya memotivasi, ayo minta iman Kristus ya. Kita minta iman Kristus karena yang benar-benar imannya sempurna itu hanya iman Kristus ya. Dan saya amat yakin percaya kalau kita minta pasti dikasih teman-teman karena kita anaknya. Dia satu-satunya Bapak kita yang paling baik yang pasti memberikan kepada kita apa yang baik. Ya, kita minta iman Kristus itu baik, teman-teman. Karena apa? Dengan iman, kalau kita memiliki iman yang seperti iman Kristus, kita bisa memegahkan perkara-perkara yang dahsyat, teman-teman ya. Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang spektakuler ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Teman-teman ya, kita nggak tahu kita akan terjawab ya. Bisa jadi kita berdoa tinggal 2 hari lagi teman-teman ya, dan suddenly prosperity itu Tuhan nyatakan. Bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita mengetuk pintu hati Tuhan ya. Kuat-kuat kita mencari, kita terus meminta, bisa jadi malam ini adalah waktu yang terakhir. Karena apa? Setelah kita tidur, bangun tidur, kita mendapatkan suddenly prosperity ya teman-teman. Jadi jangan berhenti berharap ya, dan terus bangkit. Apa yang bisa kita kerjakan, kita terus kerjakan. Yang kita nggak bisa kerjakan, jangan dipaksain teman-teman ya. Yang saya nangkep hikmatnya dari 4 orang kusta ini adalah mereka mau bangkit teman-teman ya. Mereka itu ngomong ya, kita nggak bisa gini-gini aja ya. Kita nggak bisa cuman jaga gawang, nggak bisa ya. Kita harus bangkit gitu ya. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan ya, yang nggak bisa lakukan ya nggak bisa, yang kita nggak bisa ya jangan, yang kita bisa ayo kita bangkit ya, melakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan ya, apa yang kita bisa lakukan di tempat pekerjaan kita lakukan dengan baik ya teman-teman ya, yang kerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga ya, hari-hari ini lakukan dengan baik sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman ya, yang tugasnya sebagai hamba Tuhan ya melayani, ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan ya teman-teman hari-hari ini ya, khususnya di musim ini nih yang saya dapat lagunya sayang sayang disayang aku disayang Tuhan ya, kita lagi masuk musim perkenanan Tuhan ya, kita lagi masuk musim di mana dia nggak sabar ingin menunjukkan sayangnya kepada kita, ingin menunjukkan segala yang terbaik untuk kita, ingin menunjukkan suddenly prosperity kepada kita. Jadi kita harus bangkit ya. Kita berusaha untuk jadi yang terbaik versi diri kita masing-masing ya. Nggak usah menjadi versi yang terbaik versi orang lain. Nggak usah teman-teman ya. Tuhan nggak menuntut seperti itu juga ya. Yang kita bisa lakukan terbaik versi kita, lakukan ya. Seperti apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini teman-teman ya. Kemudian 4 orang kusta ini selalu sepakat teman-teman ya, jadi ada kuasa ya, ada kuasa yang besar di dalam kesepakatan ya, di dalam persaudaraan yang rukun, di dalam kesepakatan ya, itu ada kuasa Tuhan yang besar di Mazmur 133 tuh ya. Tuhan itu mencurahkan berkat dari Gunung Hermon ke atas persaudaraan yang rukun ya, dan Tuhan akan memberikan berkat dan kehidupan ya di atas persaudaraan yang rukun, di atas kesepakatan ya. Jadi hari-hari ini banyak bersepakat ya teman-teman ya.
banyak bersatu hati, banyak berpegangan tangan ya. Karena di dalam berpegangan tangan, kesatuan, kesepakatan ya, di situ ada kekuatan Tuhan yang besar ya. Di situ ada kuasa Tuhan yang besar yang akan dinyatakan ya. Ini yang menikmati suddenly prosperity kan teman-teman tahu ya, 4 orang, bukan 1 orang ya. 4 orang bicara tentang grup ya, bicara tentang lebih dari 1 orang, bicara tentang majemuk ya. Jadi di dalam kita mendapatkan suddenly prosperity itu bukan kita secara pribadi sendiri yang dapat, enggak. Kita akan mendapatkannya di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan mendapatkan suddenly prosperity di tengah-tengah pelayanan kita. Kita akan mendapatkan suddenly prosperity bersama-sama dengan teman sekerja kita di tempat kerja kita. Ya, jadi bicara tentang kesepakatan. Ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, 4 orang kusta ini ya, termasuk orang-orang yang sangat murah hati, teman-teman. Ya, mereka itu mau membagi ketika mereka diberkati, mereka juga mau jadi berkat untuk orang lain, ya, teman-teman ya. Walaupun mungkin di tengah-tengah keadaan mereka yang tanda kutip masih kusta kan, walaupun mereka hari itu jadi orang kusta yang kaya raya gitu ya, teman-teman ya, karena menikmati suddenly prosperity dari Tuhan, ya kan? Dan Tuhan izinkan mereka yang pertama. Otomatis saya yakin banget ya teman-teman, karena mereka orang yang pertama mendapatkan suddenly prosperity, saya yakin mereka pasti dapat yang lebih baik, teman-teman. Iya kan? Karena apa? Mereka bisa milih, ya kan? Mereka dapat itu peluangnya, kesempatan untuk bisa dapat yang lebih banyak, yang lebih bagus itu Tuhan kasih sama mereka dulu kan. Baru setelah itu sisanya kan? Sisanya untuk raja, sisanya untuk rakyat, ya kan? Sisanya untuk seluruh negeri gitu kan? Tapi yang pertama, Tuhan berikan kesempatan untuk mendapatkan yang paling banyak dan memilih yang paling baik itu kepada 4 orang kusta. Ya, teman-teman ya. Jadi, ketika kita hidup gak egois ya, ketika waktu kita udah diberkati, kita juga mau membagi berkat, ataupun kita masih ada sedikit, tapi dari yang sedikit ini, kita bisa bagi juga walaupun cuma sedikit gitu ya, teman-teman, untuk yang lebih membutuhkan lagi gitu kan ya teman-teman. Nah, saat itu percaya ya, saat kita punya hati seperti itu ya, Tuhan sudah persiapkan suddenly prosperity ya. Dan saya nangkep lagi teman-teman ya, Tuhan akan memberikan kelepasan yang besar ya. Tuhan akan memberikan kelepasan yang besar ya. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin terjerat hutang piutang, teman-teman ya. Mungkin ada di antara kita juga yang secara kasat mata juga terjerat ya, mungkin ada di dalam penjara ya, teman-teman ya. Penjara ini juga bisa bicara tentang penjara jasmani, penjara rohani ya. Penjara jasmani mungkin terikat oleh dosa ya, menjadi budak dari dosa ya, teman-teman ya. Bisa juga secara jasmani ya, betul-betul ada di balik penjara seperti Yusuf, lagi di zaman Yusuf waktu itu ya, teman-teman. Percaya hari-hari ini Tuhan akan memberikan kelepasan ya. Tuhan akan memberikan kelegaan, teman-teman. Kata-kata kelepasan ini kuat sekali saya dapat. Itu justru yang terakhir saya dapat, teman-teman ya. Di hari Rabu, hari Kamis, hari Rabu minggu ini. Saya dapat jelas sekali kelepasan ya. Jadi sebelum Tuhan memberikan kelimpahan, suddenly prosperity, kemakmuran ya, terlebih dahulu Tuhan akan melepaskan ya setiap rantai-rantai ya. Tuhan akan membuka pintu ya. Setelah Tuhan kerjakan itu, Tuhan akan melakukan suddenly prosperity ya, teman-teman ya. Terima dengan iman, terima dengan amin, ini yang akan kita nikmati ya, teman-teman ya. Imaninya itu jangan yang kecil, teman-teman ya. Imaninya jangan yang kecil ya. Karena kita mimpi besar, kita mimpi kecil, kita iman besar, kita iman kecil, waktunya sama. Ya kan? Capainya sama ya. Dan kita bukan punya Tuhan yang kecil, kita punya Tuhan yang sangat besar, teman-teman ya. Dan Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini bukan untuk perkara yang kecil, bukan untuk rancangan yang sederhana. Sadari teman-teman ya. Jadi belajar untuk terus pertahankan mimpi yang besar ya. Dan janji yang sangat besar yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Tetap pegang kuat-kuat ya. Hari-hari ini Tuhan akan merealisasikannya. Ya, teman-teman ya. Seperti itu pesan profetik malam hari ini ya. Tetap saya memotivasi
terus intim dengan Tuhan ya teman-teman, terus lakukan bagian kita ya untuk Tuhan yang terbaik. Pujian, penyembahan ya teman-teman, berbahasa roh, terus berpuasa, terus punya hati yang baik, terus punya pikiran yang terjaga ya, jaga mesbah, jaga api kita ya teman-teman ya. Terus intim, melekat kuat, kafah dengan Tuhan ya, terus terikat dengan Dia ya. Hari-hari ini tuh saya kayak yang dibawa sama Roh Kudus, baca firman Tuhannya banyak ya. Tadinya saya bacanya sedikit tapi diulang-ulang. Belakangan ini tuh saya bisa baca sampai 10 pasal ya kayaknya, tapi dengan nggak ada beban sedikit pun ya teman-teman. Saya bersyukur ya Roh Kudus bawa saya ke sana. Saya juga berdoa teman-teman juga dibawa ke arah yang lebih dalam lagi sama Tuhan ya. Hari-hari ini pastikan kita itu benar-benar mendapatkan hatinya ya. Kalau bisa saya ngajak teman-teman untuk boleh membayangkan waktu pujian penyembahan semenjak saya dapat Instagram video itu, anak kecil lagi naik sepeda sama Tuhan, saya tiap hari lagi pujian, saya imajinasikan saya anak kecil itu teman-teman ya. Bahkan saya imajinasikannya saya nggak duduk di keranjang ya, tapi saya duduk di kursi yang sama di sepeda itu dengan Tuhan. Tapi saya nggak duduk di belakang, saya duduknya di depan ya. Sambil saya lendotan sama Tuhan ya. Sekali-kali saya cium pipinya Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Nah, hari-hari ini terus ya usaha untuk menyenangkan hati Dia ya. Ambil hati Tuhan ya. Berusaha untuk memikat hatinya ya. Saya percaya saat kita terus berusaha memikat hatinya, terus membayangkan Dia nempel sama kita gitu ya, berjalan bersama kita. Bayangan-bayangan itu yang akan mengokohkan hubungan kita dengan Tuhan ya. Saat hubungan kita kokoh sama Tuhan, tidak tergoyahkan oleh kenyataan apapun yang ada, oleh badai apapun yang ada, percayalah ya. Kita siap-siap ya untuk menikmati musim yang baru ini, teman-teman ya, di hari-hari ini, di bulan Agustus ini ya, teman-teman ya. Oke, sekian pesan-pesan profetik firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semua berlimpah-limpah. Kiranya semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Cilingling untuk waktu dan kesempatan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Susan Julianti atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan di tempat kita, yang sudah disampaikan kepada kita semua. Yakin dan percaya, imani. Itu pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kita belajar bukan iman sebesar biji sesawi, tapi iman Kristus. Ya, mulai hari ini bayangkan Anda tidak ada di depan keranjang, tapi Anda ada di pangkuan Kristus. Nanti Anda akan mendapatkan suddenly prosperity dari Tuhan. Imani ada pembalikan keadaan, ada mujizat terjadi, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, yakin dan percaya, kita dengar jangan lupakan, tapi simpan dalam hati, lakukan, kerjakan. Melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Terus memuji menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Susan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Susan dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal. Semangat maju Amin. terus. Amin. Tuhan Makasih Cik. berkati. Ya. Saya undang Ibu Gembala Fiban ini ada. Enggak ada, Ibu Gembala. Oh, nggak ada. Febe lagi ada acara. Oke. Kalau gitu, ya. Saya persilakan. Yang ada siapa nih? Bapak Sabto Wibowo ada di tempat? Ya, silakan Pak Sabto berdoa buat firman Tuhan dan juga kita semua. Baik, mari kita satukan hati, kita mengucap syukur dan terima kasih kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang ditabur oleh hambanya Ibu Susan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan
taburan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami diingatkan agar kami boleh lebih lagi untuk berpengharapan dengan dasar iman yang kokoh dan kuat. Iman yang kokoh dan kuat seperti Kristus, bukan hanya iman yang seperti biji sesawi, namun iman yang sempurna seperti Kristus, sehingga apa yang kita imani akan terjadi. Bahwa apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, semua akan membuahkan hasil yang maksimal. Disampaikan oleh hambanya Ibu Susan, kami percaya profetik yang telah disampaikan bukan hanya sekedar dari keinginan atau kemauan, namun profetik yang hikmat pewahyuan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami, anak-anaknya yang saat ini mendengarkan, kita lebih dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan, untuk kami semakin beriman teguh, iman yang kuat, iman yang memberikan suatu harapan, sehingga kami anak-anaknya melakukan seperti Tuhan inginkan, kita melakukan lebih dan lebih lagi, dan kita boleh melakukan seperti janji Tuhan, yaitu janji suatu tindakan yang diam namun akan mendapatkan sesuatu, yaitu iman prosperity dan iman yang memberikan diam namun menjadikan suatu kekejutan bagi setiap kami. Sebab kami percaya apa yang Tuhan janjinya sana, semua akan terjadi kesetiaan dan kuat seperti iman yang Tuhan miliki. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami anak-anakmu merindukan akan doa dan nubuatan daripada hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Kami sama-sama datang rindu dan haus dan rasa lapar untuk mendapatkan suatu peneguhan, mendapatkan suatu tuntunan agar apa yang kami kerjakan, agar apa yang kami lakukan anak-anakmu malam hari ini, kami tidak melangkah secara keinginan kami sendiri, namun yang kami lakukan hikmat pewahyuan yang daripada Engkau, sehingga kami tidak salah dan keliru di dalam kami mengambil suatu keputusan. Kami tidak salah dan keliru di dalam mengambil suatu langkah, dan semua yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya hikmat pewahyuan daripada Roh Kudus. Kami ingin meninggalkan rasa keakuan, kekuatan diri pada diri kami sendiri, karena kami menyadari apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan atas dasar pikiran, kekuatan dari diri kami sendiri, semua akan membawa kepada suatu penyesalan dan hasil yang duniawi. Semua akan kami lepaskan dan kami tinggalkan. Kami ingin taat atas hikmat dan pewahyuan daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan mengikuti kehendak Bapa Surgawi, dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, dan keselamatan yang dari Bapa Surgawi. Terus melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, pakailah untuk memberitakan dan untuk menyampaikan doa profetik atau nubuatan terhadap saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami yang malam hari ini bergabung di dalam Zoom Grace Kasih Ministry dikuatkan, diteguhkan, dan malam hari ini semua mendapatkan suatu kasih dan anugerah. Semuanya mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, pemikiran baru, bukan pemikiran sendiri. Dan kami semakin melekat iman kami, mengandalkan Engkau. Dan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, pekerjaan, rumah tangga, bisnis,
semuanya hikmat pewahyuan daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima buah-buah roh, menerima kasih dan anugerah dari Bapa Surgawi, dan kami semakin bertumbuh kasih kami boleh bertumbuh kepedulian kami terhadap saudara sesama kami. Namamu semakin ditinggikan, namamu semakin dimasyurkan, dan semua kami semakin taat setia untuk mengandalkan Engkau. Pakailah hamba-Mu lebih lagi di dalam mendoakan secara profetik maupun doa nubuatan, sehingga banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang dikuatkan, sehingga mereka boleh menjadi bagian keselamatan, bagian dari kerajaan, dan mereka tidak berjalan menurut keinginan dunia lagi. Mereka melepaskan keinginan-keinginan dagingnya, dan mereka semakin diubahkan, dibentuk taat setia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini yang selalu mendukung dalam doa, baik untuk Bapak David Kristianto, Bapak Julius, Bapak Habildon, Bapak Stephen Moses, Bapak Wilson Pangkai, Ibu Feben ini beserta Ibu Kris Lumampo, Ibu Deborah Suartini, dan ibu-ibu yang lain yang belum kami sebut namanya satu persatu. Namun kami percaya malam hari ini kasih dan anugerah Tuhan menyertai para peserta yang ikut mendukung dan hadir di dalam doa ini. Sehingga doa ini semakin luas akan semua akan berdampak terhadap saudara-saudara kami. Tidak hanya di kota Surabaya, Kediri, Bandung, Jakarta, dan Medan atau di Palembang. Dan semuanya akan mencari dan merindukan atas nasihat petunjuk daripada kuasa Roh Kudus. Dan hamba-Mu semakin Engkau persiapkan, Engkau pakai lebih dan lebih lagi, sehingga nama-Mu dimasyurkan dan ditinggikan. Dan kami mendukung di dalam doa. Kami bersepakat untuk menyatukan hati kami, sehingga kami dibentuk dan dikenan Tuhan. Kami percaya doa nubuatan malam hari ini, semua para saudara kami yang didoakan, semua diubahkan, dan kerajaan surga bersukaria, bergembira. Dan kami bersyukur dan terima kasih, anak-anak-Mu bertumbuh, anak-anak-Mu Engkau pakai untuk mewartakan, memberitakan kabar kebenaran. Dan lebih lagi, Engkau akan pakai saudara-saudara kami yang lain pun untuk memberitakan kesaksian bahwa Engkau Allah kami yang selalu peduli menyertai, Allah kami yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah mendengar doa nubuatan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Susan, dan kami akan melanjutkan untuk doa nubuatan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sabta Wibowo atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Sabta dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada. Kalau ada bisa disampaikan. Ada. Wow. Kalau nggak ada kita mau lanjut ya. Yulis bisa tayangkan yang biasanya kita, baksos kita, yang biasanya bukan yang terbaru. Pendeta Lingling, saya mengucapkan terima kasih nubuat-nubuat yang sangat menolong kami untuk
Pendeta Lingling yang selalu nobuat-nobuat Roh Kudus berbicara melalui Pendeta Lingling yang sangat-sangat menolong keluarga kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih, dan saya setiap hari mau ibadah Zoom ini saya selalu agak pagian, selalu akan mendengar Roh Kudus omong apa itu, apa pesan dari Roh Kudus. Saya sangat terima kasih itu yang sangat menolong kami, keluarga kami. Terima kasih Lingling. Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati Zoom ini dengan luar biasa. Berkati keluarga Ong Lingling dengan luar biasa. Terima kasih, Pendeta Lingling. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tan Jokyo, Ibu Gembala, ya luar biasa yang sudah mendukung, mendoakan, memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom. Ya, Tuhan sangat mengasihi Ibu sekeluarga, maju terus, ya semangat terus melayani apa yang Tuhan percayakan kepada Ibu Gembala, semakin hari semakin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada Ibu Amin. Gembala Dr. Tan Jokyo. Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan yang handal. Ya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih. Juga Ibu Susan Julianti, terima kasih. Mungkin ada lagi di tempat ini yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau nggak ada, saya bisa minta tolong Julius, ada?